2025 kok masih ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris? Padahal belajar bahasa Inggris semudah ini. Nah, aku bakal tunjukin, ini adalah langkah ketiga untuk paham bahasa Inggris dalam 24 jam. Pada dua video sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, langkah ketiga adalah belajar tentang kalimat interrogatif. Ketika teman-teman udah menguasai ketiga jenis kalimat ini, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif, maka teman-teman udah menguasai bahasa Inggris dasar. Nah, video ini akan membahas langkah ketiga, yaitu belajar kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yang akan kita pelajari ini adalah kalimat interrogatif dengan jawaban yes or no, atau biasa disebut yes or no question. Untuk menguasai kalimat interrogatif ini, caranya adalah dengan mengubah kalimat positif atau kalimat negatif, baik verbal maupun nominal, menjadi bentuk kalimat interrogatif. Dengan ini, maka rumusan masalahnya adalah: yang pertama, bagaimana bentuk interrogatif dari kalimat positif verbal? Yang kedua, bagaimana bentuk interrogatif dari kalimat negatif verbal? Yang ketiga, bagaimana bentuk interrogatif dari kalimat positif nominal? Yang keempat, bagaimana bentuk interrogatif dari kalimat negatif nominal? Kita bahas yang kalimat verbal dulu. Contoh kalimat positif verbal, artinya kalimat positif yang memiliki kata kerja. Mereka berenang. Jika diubah ke dalam bentuk interrogatif menjadi, apakah mereka berenang? Mereka berenang bahasa Inggrisnya they swim. Apakah mereka berenang bahasa Inggrisnya do they swim? Kita tambahkan do di depan. Do they swim? Apakah mereka berenang? Jadi, bentuk interrogatif dari kalimat positif verbal adalah do plus rumus kalimat positif verbal, yaitu subject plus verb. Do plus subject plus verb. Yang kedua, contoh kalimat negatif verbal. Mereka tidak berenang. Jika diubah ke dalam bentuk interrogatif, berbunyi, apakah mereka tidak berenang? Mereka tidak berenang, bahasa Inggrisnya they don't swim. Apakah mereka tidak berenang, bahasa Inggrisnya don't they swim? Teman-teman tinggal memindahkan don't ke depan. Jadi, bentuk interrogatif dari kalimat negatif verbal adalah don't plus subject plus verb. Nah, sekarang kita bahas yang kalimat nominal. Contoh kalimat positif nominal. Kamu senang. Jika diubah ke dalam bentuk interrogatif menjadi, apakah kamu senang? Kamu senang, bahasa Inggrisnya you are happy. Apakah kamu senang, bahasa Inggrisnya are you happy? Kita tinggal pindahkan to be ke depan. To be-nya adalah are. Kita pindahkan to be are ke depan. Jadi, bentuk interrogatif dari kalimat positif nominal adalah to be plus subject plus complement. Yang kedua, contoh kalimat negatif nominal. Kamu tidak senang. Jika diubah ke dalam bentuk interrogatif berbunyi, apakah kamu tidak senang? Kamu tidak senang, bahasa Inggrisnya you are not happy. Apakah kamu tidak senang? Bahasa Inggrisnya are you not happy? Sama seperti sebelumnya, kita tinggal pindahkan to be ke depan. Jadi, bentuk interrogatif dari kalimat negatif nominal adalah to be plus subject plus not plus complement. Nah, ada pengecualian. Untuk subjek he, she, it, itu tidak menggunakan do, melainkan menggunakan does. Misal, apakah dia bermain bola? Bahasa Inggrisnya bukan do he play football, tapi yang benar adalah does he play football? Ini juga berlaku untuk kalimat negatif, teman-teman. Misal ada kalimat dia tidak makan. Bahasa Inggrisnya bukan she don't eat, tapi yang benar adalah she does not eat, atau disingkat she doesn't eat. Rumus kalimat positif verbal adalah subject plus verb. Bentuk interrogatifnya yaitu do atau does plus subject plus verb. Contoh kalimat, do they swim? Apakah mereka berenang? Rumus kalimat negatif verbal adalah subject plus don't atau doesn't plus verb. Bentuk interrogatifnya adalah don't atau doesn't plus subject plus verb. Contoh kalimat, don't they swim? Apakah mereka tidak berenang?
Rumus kalimat positif nominal adalah subjek plus to be plus complement. Bentuk interrogatifnya yaitu to be plus subjek plus complement. Contoh kalimat, are you happy? Apakah kamu senang? Rumus kalimat negatif nominal adalah subjek plus to be plus not plus complement. Bentuk interrogatifnya yaitu to be plus subjek plus not plus complement. Contoh kalimat, are you not happy? Apakah kamu tidak senang? Nah, dengan ini teman-teman udah menguasai bahasa Inggris dasar. Perlu diperhatikan, bahasa Inggris dasar ini adalah bahasa Inggris yang masih mentah. Artinya, bahasa Inggris ini masih belum memiliki identitas, belum memiliki waktu, apakah terjadi di masa sekarang, atau masa lampau, atau masa yang akan datang. Jadi, apabila teman-teman mengatakan atau bertanya kepada seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris dasar ini, maka orang tersebut akan kebingungan. Mereka akan kebingungan maksud teman-teman itu kapan. Apa yang teman-teman katakan itu sudah terjadi, atau sedang terjadi, atau belum terjadi. Maka dari itu, dibutuhkanlah tenses. Nah, di episode mendatang, kita akan belajar tentang tenses, yang artinya teman-teman akan masuk ke tahap bahasa Inggris lanjutan. Aku akan berusaha memilih penjelasan yang paling sederhana, jadi teman-teman gak usah khawatir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.